Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Nutrisi Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pagi hari ini kembali kita diberikan kenikmatan tiada terkira. Satu di antaranya kita bisa bertemu via radio ya, di gelaran Nutrisi Keluarga untuk edisi Tumbuh Kembang Anak ini. Jumat jam 10 siang tentunya kita biasa akan dibimbing bersama narasumber kita, praktisi fisioterapi anak, Mas Arief Kurniawan, Sarjana Terapan Fisioterapi Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, Mas Arief praktisi fisioterapi anak di Klinik PNTC Colomadu, kemudian Apotek Isika Jajar. PNTC ini apa tuh, Mas, artinya? Pediatric Neurodevelopment Therapy Center. Jadi pediatrik itu anak-anak. Neurodevelopment itu neuro otak, perkembangan otak. Ya, jadi pusat untuk terapi perkembangan otak pada anak. Ya. Karena konsep tumbuh kembang itu kan berawal dari dasarnya dari otak, Mas. Ya, jadi otak itu ternyata berkembang. Bukan cuma badan yang besar aja. Ya. Badan besar tapi otaknya tidak bagus, nanti nggak bisa apa-apa. Dan apa namanya ya, yang terapi yang datang ke tempatnya Mas Arief ini jauh-jauh ya, Mas ya? Ya. Dari luar pulau. Luar Pulau Jawa. Ya, kebetulan di tempat terapi kami itu memang fokus untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus, Mas Ali. Jadi ya memang membutuhkan penanganan secara intensif lah untuk progres yang lebih baik pastinya. Ya. Berarti seminggu berapa kali nih? Setiap hari. Setiap hari ya. Nah, belajar itu setiap hari, Mas Ali. Jadi bukan uniknya ya, akhirnya konsekuensi yang lainnya banyak pasien ini yang tinggal kebun kos atau bahkan beli rumah di sekitar situ ya. Ada sekitar situ. Demi untuk terapi ini, untuk kesembuhan anak-anaknya. Paling anak ya ini ya. Usia berapa paling tua, Mas? Paling tua ada usia 20 tahun, Mas Ali. 20 tahun. Ya, tapi karena memang problemnya itu sejak dari awal, dari kecil, jadi dari bayi itu sudah bermasalah. Nah, tetap kondisi terapi terus, karena kan yang membedakan terapi fisioterapi penanganan untuk anak dengan orang dewasa, terutama yang gangguan otak. Kalau gangguan otak pada dewasa itu contohnya stroke ya, Mas Ali. Ya. Kalau anak-anak itu ada cerebral palsy yang kayak Mas Muklis itu, ada yang autis, yang hiperaktif dan sebagainya. Ini sama-sama masalah otak. Tapi yang membedakan adalah pada anak-anak ini otaknya itu belum sempat mateng, tapi sudah rusak duluan. Dari cetakannya itu sudah tidak sempurna. Ya. Mereka lahir menjalani kehidupan dengan ketidaknormalan dari awal. Nah, sedangkan fisioterapi penanganan pada orang dewasa, contoh kasusnya adalah stroke, sudah pernah hidup normal, Mas Ali. Di usia-usia mendekati lansia, mendekati usia-usia yang degeneratif, 50 plus misalkan, terjadi stroke. Nah, otaknya sudah normal. Ada gangguan stroke, gangguan metabolik atau gangguan pembuluh darah dan sebagainya. Lu sama-sama ini mati separuh misalkan. Tapi recovery-nya pada stroke lebih cepat. Secara ilmiahnya seperti itu. Karena punya memori di otak. Pernah merasakan kehidupan normal, pernah bisa berjalan, pernah bisa bekerja. Lah anak-anak ini kan belum bisa. Iya, dari awal nggak ada memori. Mau recalling, memanggil ulang, mengingat-ingat dulu pernah. Ayo diingat-ingat dulu pernah jalan toh. Ya, kita sampaikan pada orang pasien stroke, ingat rasanya jalan itu berdiri tegak seperti ini. Jalan tegak itu kayak gini, tangannya melambai, kakinya melangkah. Ingat, Mas Ali. Tapi pada anak-anak belum bisa. Nggak ada itu memori. Maka prosesnya memang panjang. Iya. Jadi itu ya latar sedikit background dari narasumber kita. Nggak apa, sedikit diulas lah. Paling singkat durasi terapinya sembuh itu berapa lama?
Siapa yang pernah? Ya, kalau kesembuhan itu kan relatif ya dari kondisi anak ya Mas. Ya, berbagai faktor ya faktor. pendukung ya. Problem yang paling ringan aja lah. Yang paling ringan itu kan keterlambatan motorik, terlambat ya, tidak mengarah ke cerebral palsy. Kita katakan anak ini terlambat ketika kita ambil contoh usianya 12 bulan, harusnya bisa jalan, ini masih merangkak. Nah, tidak terlalu jauh. Ya. Itu paling 3-4 bulan selesai terapi. Tanpa ada penyerta yang lain, gangguan yang lain. Nah, itu problem gangguan yang paling ringan Mas Ali. Yang paling berat ya cerebral palsy, ya autis yang sudah mengarah ke kebutuhan khusus. Satu di antaranya peserta tahfidz ya, salah satu televisi nasional. Siapa namanya tuh? Mas Fajar ya, itu juga pernah terapi. Apa namanya? Sakit cerebral palsy juga ya. Naja yang dari Lombok itu juga sama. Dulu sempat pernah terapi 3 tahunan lah kurang lebih. Hafid bukan tahfidz. Hafid acaranya Hafid Quran itu ya. Begitu ya. Ya demikian, makanya jangan sampai arahnya ya kita berusaha mencegah ya. Ya, mencegah, mendeteksi dini. Nanti ini contohnya ada yang sudah mungkin apa ya, fase bukan terlambat atau apa namanya, ada ya sakit seperti ini. Nah di antaranya pagi hari ini kita akan bahas bersama adalah pentingnya koordinasi mata dan telinga di usia prasekolah. Mata dan tangan Mas Ali. Maaf, mata dan telinga, tangan ya. Salah tulis ini nanti. Mata dan tangan ya. Mata dan tangan ya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pentingnya untuk tumbuh kembang kita perhatikan di usia dini ini seperti ini, karena banyak pasien yang tidak bisa kenapa-kenapa di tempatnya Mas Arif ini. Monggo Mas Arif untuk tema hari ini, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersua kembali, berjumpa kembali dengan saya di Radio Persada FM. Pada pagi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang pentingnya koordinasi gerakan mata dan tangan pada usia prasekolah. Nah, usia prasekolah itu ya, TK Mas Ali. TK. Nah, ini kan mau masuk musim TK ini, mau masuk sekolah baru ini kan. Nah, ini yang agak riskan itu di situ. Nanti di TK masih gimana? Nah, jadi yang dimaksud koordinasi gerakan mata dan tangan itu bagaimana anak menggunakan tangannya ini untuk beraktivitas. Apakah sudah terkoordinasi dengan baik atau belum? Terkoordinasi itu gimana? Dia ini paham instruksi enggak sih? Adik ambil mainan, bisa enggak? Ambil botol bisa enggak? Mata, ambil botolnya di sana, matanya melihat, dia jalan, dipegang dengan tangan, bawa ke sini, Bang. Itu instruksi sederhana yang harus ada dalam kemampuan anak usia prasekolah. Ya. Jadi sebelum ke arah prasekolah kita mulai dari bayi dulu Mas Ali. Ya. Seperti biasanya, ini ceritanya harus dari awal dulu. Ya. Koordinasi gerakan mata dan tangan itu sudah mulai ada awal ketika bayi usia mulai dari usia 4-5 bulan. Ditunjukkan dengan gerakan menggenggam tangan ke posisi tengah tubuh seperti ini. Gini ya Mas Ali. Nah, ini dilihat gini. Nah, setelah itu kita sering ngasih mainan cik-cik apa gitu, suruh genggam gitu ya. Cik-cik gitu kan. Nah, itu awal mulanya anak sudah mulai mengenal gerakan mata dan tangan. Nah, apa sih pentingnya ini? Loh, ini penting sekali. Kita tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun tanpa melibatkan koordinasi mata dan tangan. Tangan ini tidak akan bisa bekerja sendirian kan Mas Ali? Iya. Masuk kita naik motor matanya ke atas sana kan nggak bisa. Mata itu kan pasti melihat tangan kita ini udah bener nyetangnya ini. Nah, kita mau makan, kita melihat kan, lihat tangan kita ini gerak nyendok. Sing disendok sambel apa sayurnya kan akan dilihat, selalu terkoordinasi. Lah pada anak usia prasekolah pentingnya adalah untuk persiapan dia belajar di lingkungan prasekolah. Contohnya sedikit-sedikit nanti akan disiapkan anak ini untuk belajar nulis, mewarnai, menggunting.
menata pasel. Ini semuanya membutuhkan koordinasi mata dan tangan. Semuanya. Pasti itu. Ayo Dek, coba diwarnai dengan warna kuning. Warna kuning yang mana? Dia masih bingung dan sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau ini belum bisa, lah nanti kan jadinya terlambat. Belum bisa masa sekolah. Ayo gambarnya warnanya jangan sampai Jangan keluar garis. garis. Wah, polanya harus lurus gini, tidak diwer-wer dan sebagainya. Ini perlu dilatih. Jadi tidak serta-merta anak ini akan bisa dengan sendirinya. Nah, mungkin kita harus mengikuti proses belajarnya anak, mengembangkan kemampuan koordinasi gerakan mata dan tangan. Kita harus benar-benar melihat Mas Ali. Karena dampaknya yang sekarang terlihat itu adalah ketika anak usia sudah masuk SD, tulisannya elek-elek Mas Ali. Jelek-jelek tulisannya. Suruh apa di atas garis itu tidak bisa rapi kayak gitu. Itu identifikasi awal gerakan mata dan tangan ini tidak terkoordinasi dengan baik. Meskipun masih ada prediksi yang lainnya. Contohnya kelemahan otot-otot di tangan. Lemahnya mata dalam melihat. Otot mata itu kan kita nulis itu butuh kekuatan Mas Ali. Kekuatan otot tangan dan otot mata untuk bisa konsen di situ. Kalau enggak nanti belok, enggak bisa digaris. Zaman dulu kita jenengan mesti sudah merasakan nulis satu buku folio besar itu, buku arisan itu kuat. Coba anak sekarang. Ayo. Nah, jadi di usia prasekolah ini perlu disiapkan untuk memberikan semacam proses maturasi, proses kematangan gerakan mata dan tangan. Ini untuk tugas sebagai seorang murid gitu. Nah, kembali lagi di awal tadi usia 4 bulan mulai dia menggenggam. Gini ya, dilihat bendanya sambil terlentang, terus di atas ada mainan, dia meraih dan sebagainya. Ini sudah mulai gerakan mata dan tangan. Oke, 5-6 bulan tangan sudah mulai apa-apa digenggam. Benda di sekelilingnya menggenggam dan sebagainya. Mulai 9 bulan ketika anak ini sudah duduk, sudah merangkak, dia akan mengambil mainan kemana-mana, digenggam, dilihat, diposisikan di tengah tubuh, midline, garis tengah tubuh midline, dibawa ke tengah, selalu dibawa ke tengah. Hampir semua objek yang dia pegang akan dibawa ke tengah. Sama seperti kita Mas Ali, kita makan kan terus di tengah ya Mas Ali, nggak mungkin piring ini kan nggak bisa. Kalau kita mau mandi, ini baknya pasti di tengah. Baknya di sana, ngiring aja, sempit, nah, nggak bisa. Karena kita akan men-setting semua aktivitas fungsional itu ada di garis tengah tubuh. Pasti itu. Mic ini aja harus di tengah Mas Ali. Handphone ini juga harus di tengah. Nggak mungkin saya megang handphone kayak gini. Badan saya begini, capek ini ototnya, punggungnya, boyokan nanti. Pasti di tengah. Nah, yang menjadi perhatian lagi ketika anak ini sebelum 1 tahun terkait dengan aktivitas mata dan tangan, hand koordinasi mata dan tangan ini dilihat. Anak ini kok nggak suka pegang apa-apa ya, itu sudah tanda-tanda awal. Terlalu diem. Nah, nggak ngapa-ngapain, mau mainannya banyak gitu ya. Dia kok nggak ada minat, pengen megang, pengen mencet, pengen ngelempar, kita nggak ada. Itu juga tanda-tanda awal yang harus diwaspadai di usia-usia 9 bulanan kurang lebih. Maka ini terdeteksi dari awal. Kok nggak minat ya? Kok ada botol ini kok diem aja ya? Kok ada mobil-mobilan dia nggak suka dan sebagainya. Nah, 9 bulan sudah berjalan. Nah, biasanya anak itu suka dengan benda yang dalam artian objeknya itu bisa dilempar. Nah, sukanya ngelempar dan nendang yang sifatnya bisa menimbulkan kegaduhan dalam artian di situ. Kok ini nggak suka? Nah, ini tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai. Nah, oke. Lanjut ke prasekolah. Yang prasekolah tadi. Jadi kalau koordinasi mata dan tangan itu tidak baik, maka anak akan sulit untuk belajar. Pasti konsentrasinya jelek. Pasti ada gambaran yang lain. Contohnya hiperaktif.
Nah, ini perlu di-cross-check sama Bu Mun ini nanti. Apakah benar seperti itu? Jadi sebagian besar anak dengan gambaran hiperaktif itu koordinasi gerakan mata dan tangan ini tidak bisa kerjasama, Mas Ali. Tangannya ini megang ini, matanya ke sana. Sambil jalan ini dilempar. Terus dia lihat ke sana, ini ada kursi didorong. Ini ada apa yang ada di depannya. Ya, itulah gambaran anak-anak dengan gambaran hiperaktif. Dilihat aja. Kita bergerak pasti membutuhkan koordinasi mata, apalagi gerakan di tangan. Itu pasti. Jenengan habis sakit pinggang, misalkan jalannya kok agak berat, pasti jenengan melihat kaki. Kakiku kok rasanya gini, lihat kaki dan sebagainya. Mata itu punya peranan penting dalam setiap gerakan yang dihasilkan. Berarti anak hiperaktif seperti punya sesuatu yang lebih ya. Artinya nggak koordinasi bisa melakukan beberapa pekerjaan. Ya, sebenarnya bukan multitasking juga, Mas Ali. Melihat ke sana, tangannya ngapain. Nah, multitasking ini bukan seperti itu. Ya. Saya tanpa koordinasi dia bisa dua pekerjaan dilakukan atau gimana? Ya, pekerjaan yang tidak jelas, tidak bertujuan dalam artian. Karena anak-anak dengan gambaran hiperaktif itu belum mampu memahami tentang persepsi gerak, pemahaman gerak dia tidak mampu. Ambil botol itu diambil coba nggak, botolnya dilempar. Jadi pemahaman dia untuk memahami instruksi, memahami tentang gerakan itu agak sulit. Ayo duduk, enggak bisa duduk. Dia lebih suka lari-lari. Nah, koordinasi mata dan tangan itu gerakan yang pertama yang paling banyak dilakukan adalah menggenggam, grasp and release, menggenggam dan melepas, menggenggam dan melepas. Ini gerakan perkembangan pertama kali untuk fungsi dari tangan. Ya. Kalau ini tangannya genggam terus, nggak bisa buka, ya nggak akan bisa dipakai. Tapi tangannya buka terus, nggak bisa menggenggam, sama saja, nggak ada gunanya, nggak bisa berfungsi. Maka harus bisa menggenggam, bisa melepas. Nah, di aktivitas anak-anak di sekolah TK itu biasanya main pasir. Wah, ngeremes ini ya. Itu penting sekali. Jangan takut kotor. Jangan nanti kotor. Lunda. Ini harus dikembangkan lagi otot-otot yang otot intrinsik ya, otot yang bagian dalam di jari-jari ini harus lebih kuat. Otot itu harus kuat, apalagi otot tangan. Ini harus mainan apa itu kalau dulu lempung ya Mas Ali. Wow, nontek jugul sebegitu kuatnya, itu penting sekali. Nah itu tuh, untuk sekarang itu maksudnya jangan dilarang gitu loh. Aktivitas mata dan tangan itu pada anak-anak, biarkan anak ini bereksplorasi. Karena itu adalah proses yang harus mereka capai secara alamiah untuk menyelesaikan tugas mereka mematangkan koordinasi gerakan mata dan tangan dengan tujuan gerakan fungsional, tugas-tugas yang maksudnya tugas sekolah, kebutuhan individu, bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, semuanya itu bisa diselesaikan ketika nanti sedang menginjak usia sekolah atau 6-7 tahun. Jadi mulai 3, 4, 5 Mas Ali ini masa krusial untuk perkembangan koordinasi mata dan tangan. Lah nanti mencapai level skillnya yang 3, paling 4, tinggi. 5, ya. Level skill paling tinggi itu 8+. 8 tahun ke atas itu sudah mahir, tangannya sudah bisa pakai baju, pakai kaos kaki, nali sepatu. Nah, itu termasuk level skill yang paling tinggi untuk koordinasi mata dan tangan. Nali sepatu itu kan butuh dilihat Mas. Kan nggak ada itu nali sepatu otomatis wis kleru nanti selen. Akhirnya kanan kiri ketali bareng gitu. Ya, itu ada. Jadi mengapa anak-anak TK itu sepatunya nggak ditali, nggak talinan, yang mending yang perepetan itu ya. Ya karena memang koordinasi mata dan tangan belum berkembang ke arah sana. Iya. Belum siap. Nah, jangan dipaksa juga. Dia perlu, jadi konsep untuk stimulasi itu dimulai yang paling ringan. Levelnya yang paling ringan. Nali sepatu itu sulit. Masukkan benang ke dalam jarum itu sangat sulit Mas Ali. Iya. Sulit.
Anak TK konsentrasi penuh. penuh. Harus mempertimbangkan kekuatan otot jempol dan otot jari telunjuk ini agar bisa pas. Nggak gampang. Sangat sulit. Nah, itu bukan masalah faktor U atau faktor apa. Ini kekuatan otot tangan dan koordinasi otot mata ini bisa bertahan nggak dengan konsentrasi hitungan waktu tertentu bisa masukkan benang dalam jarum. Itu kalau bisa sering dilatih maka akan semakin bagus. Nah, prinsip stimulasi adalah dari yang paling mudah. Nah, pada anak-anak ya mungkin tidak, pada anak TK prasekolah atau sebelum prasekolah mungkin orang tuanya belum bisa menulis, oke, enggak masalah, nanti di sekolah TK akan diajari. Jadi tidak perlu istilahnya khawatir gitu Mas Ali kalau ini mau masuk sekolah TK tapi belum bisa nulis dan sebagainya. Memang belum saatnya, memang belum masanya. Koordinasi mata dan tangan ini berkembang sedemikian rupa, terutama untuk aktivitas yang sifatnya akademis, nulis. Nah, mewarnai sudah mulai, oke, ada minat ya. Nah, ada minat mewarnai, oke. Menggunting belum bisa, sudah mulai bisa, oke, enggak apa-apa. Ya, jadi aktivitas-aktivitas yang melibatkan keterampilan motorik tangan itu tetap ditunjang agar ketika nanti dimasuk di sekolah TK itu akan semakin lebih maksimal lagi perkembangan dari gerakan tangan ini. Ya, sebenarnya di sekolah TK kalau menurut saya itu latihannya itu latihan motorik untuk dia locomotion bergerak, untuk posturnya kuat, sama koordinasi mata dan tangan. Nah, koordinasi gerakan mata dan tangan ini seharusnya itu secara alamiah seiring dengan perkembangan kematangan di otak. Itu Mas Ali ya di usia-usia menjelang 2 tahun itu sudah mulai untuk bisa dipakai untuk fungsional. Jadi untuk bisa dipakai anak ini main, masalah bahasanya yang gampang itu main. Kalau fungsional itu nanti kok fungsional dipakai anak ini sering main menggunakan tangannya dan sebagainya. Nah ini yang menjadi semacam tanda bagi kita para orang tua. Anak kita itu bisa main apa tidak, senang main menggunakan tangannya apa tidak. Sebenarnya itu bukan cuma untuk bukan hanya untuk melihat kemampuan dia untuk bisa melakukan apapun dengan tangannya, tapi kita juga semacam penanda, anak kita semakin pintar, sudah mulai bisa gunting, sudah mulai bisa mewarnai. Tandanya apa? Berarti kematangan otak anak kita ini berjalan sesuai dengan usia. Nah, kalau sesuai usia. Lah kalau tidak terjadi, ini gimana? 2 tahun dikasih pensil, ndak tahu, ndak bisa dikasih contoh, dia ndak mau. Bukannya ini lemah ya Mas Ali, tapi memang tidak terkoneksi antara perintah di otak menuju ke tangan dan mata. Untuk mata ini pengawas ya Mas Ali ya. Ini yang mengeksekusi tangan. Ayo dicontoh, ini mewarnai mobilnya, ini warnanya ini namanya warna merah kayak gitu kan. Anak-anak 2 tahun kan belum paham banget tentang warna. Ya ini warna merah ya, diingat-ingat ini merah, ini rodanya hitam dan sebagainya. Dia seketika itu memunculkan sifat minat enggak? Atensinya muncul enggak gitu loh. Kok males-malesan, kok satu sudah dilepas dan sebagainya. Berarti ini ada masalah. Masalahnya di mana? Yaitu tadi, masalah di otak. Koordinasi mata, tangan tidak terjadi dengan baik oleh karena ada sesuatu di otaknya. Secara simpelnya seperti itu. Yang mengkoordinasi ini kan semuanya di otak Mas Ali. Jika tanda-tanda seperti itu, kedapatan tanda seperti ini, apa ya, bersikap bagaimana Mas? Ya. Mungkin latihan atau betul. Seperti apa bentuknya? Yang perlu kita evaluasi, kita lihat secara keseluruhan ya Mas Ali, bagaimana aktivitas anak ini di rumah, terutama pendampingan dengan orang tua. Pengaruh penggunaan gadget itu faktor yang paling dominan paling, yang resiko paling tinggi untuk menjadikan koordinasi mata dan tangan anak ini tidak berkembang sesuai dengan usia. Sekarang kita main pakai gadget. Ya ini kan koordinasi mata dan tangan, betul. Tapi hanya bisa main gadget. Suruh nyendok, makan enggak mau.
suruh makan roti, masukkan ke mulut, tidak mau. Ini juga masalah. Perilaku, mengarah ke perilaku. Problem perilaku. Jadi aktivitas di rumah pendampingannya seperti apa? Perhatian orang tua ke anak bagaimana? Anak sedang main, ya kita dampingi, kita perhatikan, kita ajak anak ini bermain lebih asik lagi. Ayo deh, ini mainan malam pet atau main Lego atau main puzzle atau ayo ini caranya gini ya. Itu luar biasa loh Mas Ayi. Ditemani ya. Ditemani karena anak itu butuh perhatian. Anak yang sudah besar itu juga butuh perhatian kan Mas Ali. Anak kita yang sudah SD itu juga butuh diperhatikan. Kalau seolah-olah kita perhatiannya ke adiknya, dia akan iri. Nah, namanya anak itu masih butuh perhatian. Apalagi yang usia mau menginjak dia anak masuk sekolah. Nah, bagaimana pendampingan orang tua? Ya, apakah sudah sesuai atau belum? Kalau dalam pendampingan aktivitas di rumah ini sudah sesuai dengan kebutuhan stimulasi di anak selama di rumah, oke, berarti kalau memang masih terjadi ketidakseimbangan gerakan mata dan tangan tidak terkoordinasi, berarti ada masalah yang lain. Masalah terutama yang ada di masalah di otak. Bagaimana masalah di otak ini ada enggak? Kalau masalah di otak itu tidak hanya ditunjukkan dengan kegagalan koordinasi mata dan tangan aja Mas Ali. Ada gambaran yang lain akan mengikuti. Anak sering marah, temperamen, anak yang hiperaktif, suka lari-lari sendiri, suka teriak-teriak, dan akan diikuti dengan keterlambatan dalam bicara. Nah, jadi nggak cuma satu aja yang perlu diikuti, yang perlu diperhatikan. Bicaranya lambat, dia hanya mengenal 1-2 kata, dia hanya suka main gadget dan sebagainya. Ya. Nah, seperti itu. Gangguannya seperti itu. Kalau latihan tadi apa Mas? Kalau bagaimana latihannya untuk melatih itu? Semuanya misalkan, oke, kita ngambil prediksi anak ini tidak mampu melakukan aktivitas tangannya dengan baik karena lingkungan rumah. Ya, tapi usianya sudah mau masuk SD, mau masuk TK, ini caranya gimana? Ya, yang pasti yang melakukan ini harus orang tuanya sendiri. Pastinya itu syarat utama. Harus ada waktu atau me time-nya dengan si anak itu. Ya, bermain dengan anak. Nah, contohnya aktivitas yang seperti apa? Tidak mungkin anak itu langsung kita ajari nulis. Pertama, jangan langsung diajari suruh megang pensil. Ini nulis, ini huruf A, huruf B dan sebagainya, itu belum. Jangan dulu. Itu terlalu sulit. Ini mau masuk TK, tak ajarin nulis, jangan dulu. Ajarkan aktivitas-aktivitas tangan yang sederhana. Contoh, pasir itu lah, ada pasir ya Mas Ali. Main pasir. Kasih air, ayo dibentuk. Kasih mainan tanah, ayo dibentuk kotak, dibentuk bangunan. Ini kan menyenangkan. Ini becek enggak apa-apa. Itu aktivitas yang paling mudah. Contoh. Yang lain apa lagi? Bola. Melempar bola. Belikan ring basket yang kecil itu, yang plastik, ditaruh di tembok dalam rumah. Ayo memasukkan bola ke ring basket. Ya, ini akan melatih koordinasi mata dan tangan. Kita kan nggak mungkin masukkan bola tanpa melihat. Fokus. Ya, ini udah dikira-kira ini kekuatannya, ini jaraknya segini ya. Ini kira-kira ini kekuatannya seberapa? Kalau kekencengan nanti akan mental. Kalau lemah nanti nggak nyampe kering. Ini harus pas dan sebagainya. Contoh sederhana. Dan saya rasa orang tua bisa melakukan semuanya. Menginjak level yang lebih sulit, agak sulit sedikit, main puzzle, menata puzzle. Dan puzzle-nya itu kalau bisa jangan yang kecil-kecil, yang besar-besar dulu, kotaknya yang gede-gede banget dulu. Nah, ini dilihat ya, ini gambar mobil ya, udah ingat ya, nanti ini ditata ulang, ditumplakkan begitu kan. Nah, nanti ditata ulang lagi. Ini di sini nomor 1, nomor sekian. Itu didampingi, diajari untuk melatih koordinasi mata dan tangan. Jadi
prinsip dasar dari stimulasi atau rangsangan itu dimulai dari yang paling mudah. Paling mudah main pasir, main tanah, main malempet, bentukkan roda, mobil-mobilan, bentuk apa hewan atau apa. Ini yang paling mudah. Ini harus continue, nggak bisa sekali. Kayaknya sekali kok kayaknya nggak bisa ya. Ya memang belum nggak bisa. Namanya stimulasi itu nggak bisa sekali langsung jadi. Seperti hanya kita membuat satu memori, membuat suatu bangunan ya Mas Ali, kan nggak sekali jadi, harus bertahap, harus konsisten, harus continue. Sampai berapa lama lah, tinggal seberapa banyak keterlambatan kemampuan fungsi dari tangan dari putranya itu. Mau masuk TK, duduk aja nggak bisa duduk lah, berarti PR-nya harus membuat dia duduk dulu. Lah iya kalau nggak bisa duduk kan tangannya nggak bisa dipakai. Praktis itu. Iya. Itu. Jadi aktivitas-aktivitas saya rasa semua orang tua bisa melakukan Mas Ali. Cuma yang mendampinginya itu loh yang menjadi apa namanya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, tentunya pendengar yang usia-usia prasekolah ya. Diberikan apa namanya ya, sarana untuk melatih koordinasi mata dan tangan ya. Tadi disampaikan diantaranya keranjang basket, bola, apalagi ya Mas ya, yang keranjang basket bisa, ngelempar bola bisa, mungkin tidak harus keranjang, itu ada temboknya, ayo dilempar ke sana, nanti ditangkap lagi, harus lari ke sana. Oh lempar tangkap bola juga ya bisa, ya bisa. Sebagai kiper ayo, nangkap bola, itu kan bisa. Sangat fokus sekali. Usia segitu kan suka nendang bola. Ayo tangkap ya, ini tak tendang gantian dan sebagainya. Itu hal yang sangat mungkin akan bisa dilakukan oleh orang tua sendiri. Bukan orang lain. Bukan terapis juga seharusnya. Seharusnya bukan terapis juga. Orang tua bisa melakukan, maksud kami para fisioterapis itu, ini sebenarnya orang tua bisa melakukan di rumah gitu loh. Tapi hasilnya pasti lebih bagus dibandingkan yang melakukan oleh fisioterapis. Karena kedekatan emosional secara psikologis, waktunya, durasinya lebih panjang, lebih konsisten. Nah itu tadi. Itu masalah. 345 ya, usia 345. Silakan diperhatikan perkembangan tumbuh kembang anak kita dan diberikan stimulan-stimulan tentunya ya. Ya. Apa akibatnya Mas? Efek buruknya apa apabila di usia prasekolah ini belum kelihatan bagus koordinasi mata dan tangannya ini? Ya, yang jelas akan terjadi keterlambatan. Ngaruh nggak ke nilai prestasi sekolahnya nanti? Jadi tahap awal perkembangan gerak pada anak itu, di awal-awal anak akan belajar bergerak, locomotion atau berpindah tempat. Masih seneng kalau anak 1-2 tahun itu masih seneng mundar-mandir Mas Ali. Wah, mundar-mandir sana sini, naik ke kursi, naik ke tangga, mundar-mandir lari, mulai loncat. Aktivitas tangannya belum terlalu berkembang. Lah, ini yang menjadi bahaya adalah ketika aktivitas mundar-mandir atau locomotion ini fasenya panjang sampai usia masuk sekolah. Ini fasenya panjang ya bisa Mas Ali. Iya. Makanya di sekolah TK itu banyak yang awal-awal masuk TK itu nggak bisa diem. Wah ini hiperaktif, ini autis dan sebagainya. Terlalu cepat untuk menyimpulkan itu. Bisa jadi fase dalam dia mengembangkan kemampuan motorik kasarnya dengan locomotion berpindah tempat itu cukup panjang. Nah, yang prediksi awal bahayanya apa? Yang jelas dia akan kesulitan mengikuti aktivitas di sekolah. Itu jelas aktivitasnya, maka perlu pendampingan khusus, perlu perhatian khusus, perlu waktu yang lebih untuk mengejar keterlambatannya si anak ini. Itu Jadi, tugas orang tua. Oh iya, masa ya terapis semua ya jangan toh. Maksudnya itu orang tua yang bisa melakukan itu semuanya. Kewajiban orang tua semuanya. Ya. Kita yang bertanggung jawab. Ya, guru itu juga mungkin juga nggak bisa maksimal juga Mas Ali. Misalkan guru TK mau ngajari aktivitas tangan dengan keterampilan tangan dan sebagainya, waktu itu terbatas waktu 1 jam, ini berapa semester udah naik kan. Di rumah bisa 24 jam itu. Betul, kan. Nah,
Itu yang menjadi resiko apa? Bukan resiko ya. Yang menjadi problem ketika ini tidak tercapai, akan kesulitan mengikuti kegiatan di usia di prasekolah atau di TK-nya itu. Kalau itu nanti tertinggal, usianya bertambah, harusnya segera masuk ke usia sekolah SD, dia jadi terlambat. Nulis kelas 1 belum bisa nulis. Masih mundar-mandir gitu kan. Masih belum bisa gunting, masih belum bisa mewarnai dan sebagainya. Itu hal-hal yang harusnya sudah terselesaikan di usia prasekolah atau di sekolah TK. Itu saja sih mengarahnya ke situ. Baik. Luar biasa, ada banyak ilmu yang kita dapatkan di Nutrisi Keluarga pada siang hari ini. Terima kasih Mas Arief. Salam buat keluarga, anak-anak dan semuanya, sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih waktunya, banyak pencerahan pagi dan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya pendengar, Anda seorang bapak atau Anda seorang ibu dan Anda orang tua adalah tugas dan kewajiban kita semuanya. Dari usia, dari kandungan kita mempersiapkan kelahirannya, mempersiapkan namanya yang baik, mempersiapkan pendidikannya, dan ini sampai usia lahir 0 sampai 3, 4, 5 ini, sampai hari ini kita ada bahasan usia prasekolah ini juga masih tugas dan kewajiban kita, nggak luput nanti sampai kita menikahkan putra-putri kita nanti, ibaratnya akan seperti itu. Tetap kita kawal, tetap kita perhatikan, dan tetap kita dekati anak-anak kita tentunya agar tidak terlewati tahapan-tahapan tumbuh kembang ini. Dari studio, saya Ali Rahman. Pendengar, kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.